persilakan semua untuk duduk kembali. Dan lampu boleh dinyalakan. Shalom semuanya, senang kembali bersama saudara di hari Minggu ini. Di hari Minggu ini, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, saya akan mengunci pengajaran saya tentang surga. Dalam konteks apa itu surga. Nanti dalam ibadah-ibadah minggu berikutnya, tentu saya akan tetap menyoroti tentang surga dalam perspektif yang lain. Kenapa saya mau bagikan ini? Karena saya merasa pemahaman saya yang dulu tentang surga, dan saya yakin yang dipahami oleh banyak orang Kristen kebanyakan tentang surga, kurang tepat. Bapak Ibu, ini bukan pengajaran yang tiba-tiba ujuk-ujuk. Pengajaran yang tiba-tiba saya bagikan tanpa saya mendalami. Saya bukan tipikal seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya sudah mendapatkan kebenaran ini cukup lama. Saya dalami, saya gumuli, saya endapkan dulu. Ada beberapa kurun waktu, beberapa bulan saya abaikan apa yang sudah saya pahami soal surga ini. Baru kemarin-kemarin ini saya dalami lagi. Sebab saya takut yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu itu hanya euforia. Sehingga ketika saya endapkan, terus saya gali lagi, takutnya berubah. Ternyata tidak. Saya justru semakin sejahtera tentang di manakah surga itu. Sudah saya jelaskan dalam seri yang pertama, saya singkat saja, bahwa tidak ada itu pengertian surga dalam konteks bahasa Indonesia. Kata surga yang ada di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah dipengaruhi oleh budaya kita orang Indonesia. Panjang lebarnya Bapak Ibu ikuti seri yang pertama. Kata surga yang ada di Alkitab itu menggunakan kata Ibrani hasamayim, kata Yunani uranos. Dan kata hasamayim uranos secara etimologi itu artinya langit. Jadi orang-orang yang hidup di perjanjian lama, orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, itu memang memahami bahwa Allah ada di langit. Kenapa di langit? Karena langit itu tidak tersentuh oleh manusia. Langit begitu jauhnya. Manusia yang hidup di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru belum punya ilmu pengetahuan untuk menjelaskan apa itu langit. Bahkan mengerti bahwa langit itu luas, mengerti bahwa bumi itu bulat, mengerti bahwa matahari itu pusat tata surya kita bukan bumi, itu baru di abad belasan. Di zaman Alkitab, boleh dicek Bapak Ibu. Semua ayat-ayat di Alkitab yang bicara mengenai alam semesta, itu mengatakan bumi adalah pusat dari tata surya. Apakah salah ketika Alkitab, nabi-nabi dalam perjanjian lama menulis seperti itu? Sejauh timur dari barat, nggak salah. Meskipun dalam konteks kita yang hidup di 2025, kita memahami pemahaman nabi-nabi bahwa bumi itu datar, bahwa bumi itu pusat tata surya, jelas salah. Tapi dalam konteks masa itu yang benar. Ilmu pengetahuan manusia memang sebatas itu. Dan Allah bicara sesuai konteks pemahaman manusia zaman tertentu. Jadi mengatakan bahwa surga itu ada di langit, itu harus kita reposisi di 2025 ini. Dan sudah saya jelaskan juga di seri yang kemarin. Jadi saya sudah buat 3 seri dengan hari ini. Yang pertama surga yang salah. Yang minggu kemarin surga di bumi, dan hari ini surga yang sesungguhnya. Di minggu lalu saya mengatakan bahwa surga di bumi itu jelas-jelas ada di Alkitab kita. Itu mematahkan teori dan mematahkan pemahaman orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan, kediaman Allah, surga itu jauh. Allah itu dekat. Begitu dekatnya dengan kita. Dan hari ini Bapak Ibu, sama-sama siapkan hatimu. Saya selalu mengingatkan saudara, kalau mau dengar saya, siapkan kantong anggur yang baru. Pengajaran yang akan saya berikan sepanjang 2025, Bapak Ibu tidak akan dapatkan apa-apa kalau Bapak Ibu tidak siapkan kantong anggur yang baru. Percayalah sama saya. Ya. Ini baru ngomongin surga di bulan Januari. Ya. Di bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya, sudah saya siapkan materi-materi yang akan tentunya, kalau Bapak Ibu tidak siapkan kantong anggur yang baru, Bapak Ibu akan bingung dengan apa yang saya ajarkan. Silakan diuji pengajaran saya dengan Roh Kudus. Yuk siapkan hati kita. Bisa dimunculkan. Ini adalah tema yang saya berikan pada minggu ini.
surga yang sesungguhnya. Oke. Surga itu fakta Bapak Ibu, bukan ilusi. Surga bukan bicara tentang tempat yang tidak kasat mata yang ada di langit nun jauh di sana. Surga juga bukan bicara mengenai tempat-tempat khusus, karena kalau bicara surga adalah kediaman Allah. Sudah saya jelaskan di minggu kemarin, orang Yahudi mengatakan Bet-El itu surga, rumah Allah. Gilgal, Mispah, Bait Allah, Tabut Perjanjian. Mereka semua mengatakan bahwa itu adalah kediaman Allah. Ternyata surga bukan tempat-tempat seperti itu. Surga juga bukan bicara semata tentang tempat dalam keabadian nanti. Yang dipahami orang Kristen kan begitu. Surga itu nanti. Kalau kita mati dalam Yesus, kita akan ada dibawa ke surga. Dalam kekekalan kita ada di surga. Saya tidak mengatakan bahwa surga hanya semata itu Bapak Ibu. Surga yang diajarkan oleh kita, yang diajarkan kepada kita oleh gereja sepanjang zaman. Maafkan saya ya, saya berani berkata banyak ilusi. Apa itu ilusi Bapak Ibu? Ilusi itu hanya sesuatu yang hanya dalam angan-angan. Khayalan. Kenapa surga yang saya katakan diajarkan gereja selama ini adalah ilusi? Karena memang keterbatasan pemahaman, keterbatasan ilmu pengetahuan yang dulu nenek moyang kita. Bapak-bapak gereja, bahkan nabi-nabi, rasul-rasul. Mereka semua meskipun dipakai luar biasa oleh Allah. Saya tidak memungkiri nabi-nabi, rasul-rasul dipakai luar biasa oleh Allah. Tapi mereka membayangkan surga dengan kapasitas mereka yang hidup di zaman dulu. Makanya saya bilang mereka menafsirkan yang namanya Hasamayim, yang menafsirkan Uranos, menafsirkan surga itu khayalan. Di mana kita harus belajar untuk mengkritisi apa yang diajarkan kepada kita selama ini itu benar apa tidak. Kebenaran hanya Alkitab. Berkali-kali saya bilang kebenaran hanya Alkitab. Meskipun hari ini saya sedang menafsirkan, sama aja dengan Bapak gereja, dengan gereja lainnya menafsirkan. Tapi kan kita yang hidup di 2025, Bapak Ibu yang hidup di 2025, mestinya juga menafsirkan. Paling tidak kalau tidak punya kemampuan menafsirkan, coba jangan terima mentah-mentah apa yang disampaikan kepada saudara. Termasuk oleh saya. Digumuli lagi. Makanya siapkan kantor anggur yang baru. Surga itu fakta. Ada saat ini, bukan cuma nanti. Surga bukan ilusi. Kata orang, surga itu ada tangan kiri, tangan kanan. Bapak Ibu tahu, aduh kalau saya ngomongin ini, saya ngomongin orang. Ada buku populer yang di tahun 90-an itu bang, luar biasa. Bagi saya orang-orang teologi, orang-orang karismatik, Pentakosta, gak ada yang baca buku ini. Bicara tentang hamba Tuhan yang katanya dapat penglihatan, dibawa ke surga. Dia nulis buku itu. Dan semua orang percaya akan hal itu, termasuk saya zaman itu. Sekarang saya tidak berani mempercayai siapapun itu. Harus dikonfirmasi dengan Alkitab. Namanya kesaksian itu subjektif. Makanya di gereja The Way kami tidak terlalu memberikan tempat untuk kesaksian. Bukannya saya tidak percaya kesaksian Bapak Ibu. Tapi kesaksian harus diuji. Diuji oleh apa? Bukan oleh orang, oleh waktu. Ada artis Indonesian Idol dulu bertobat katanya. Wah, diundang di gereja di mana-mana. Sekarang udah murtad lagi. Coba bayangin. Gereja dengan mudahnya terima kesaksian orang yang katanya bertobat. Ternyata gak sampai 10 tahun, murtad lagi. Dengan alasan yang bagi saya aneh. Berarti pertobatannya zaman itu juga palsu. Saya gak percaya, yakin iya. Sebab kalau dia dijamah Yesus, masakan Yesus yang menjamah dia melepaskannya. Yesus berjanji kepada kita, aku tidak akan melepaskan domba-dombaku. Seperti Bapa menjaga domba-dombanya, maka aku juga demikian. Baca Yohanes pasal 17. Baca Yohanes pasal 10. Yesus kalau sudah menangkap kita, dipegangnya erat kita. Sebab kita sudah menjadi miliknya. Dan dia bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Jadi kalau ada orang yang bersaksi dia dijamah Tuhan bertobat, kemudian beberapa tahun kemudian murtad lagi, kesaksiannya saya berani berkata palsu. Makanya saya bilang sama teman-teman, saya gak akan memberikan kesempatan. Kalau mau ada kesaksian ya Bapak Ibu yang sudah saya kenal bertahun-tahun. Pak, saya punya kesaksian ada orang begini-gini, saya kenal orangnya. Boleh gak diundang? Enggak. Saya gak tahu dia, saya gak kenal dia. Kalau lu bersaksi, gue tahu lu 5 tahun, 10 tahun ini.
Paling nggak kalau lo kesaksian palsu, gue bisa mengkonfirmasi, bohong lo. Tapi kalau orangnya nggak saya kenal. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, surga adalah kehadiran Allah. Perhatikan ayat ini. Lukas 17 ayat 20-21. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi kapan kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini dan ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah, kata Yesus, ada di antara kamu. Kamu di sini merujuk pada siapa? Bukan murid-murid Yesus. Baca ayatnya. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah akan datang? Maka ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, kamunya siapa? Orang-orang Farisi. Dan orang-orang di sekitar, bukan eksklusif murid-murid Yesus. Ini yang harus dipahami oleh kita, bahwa kerajaan Allah itu kata Yesus loh. Kalau kau agamanya lain, orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu, gak apa-apa, gak percaya Yesus. Dan kita Kristen loh, pengikut Kristus loh. Makanya saya mengajarkan di ibadah tengah minggu kita yang sudah saya rubah menjadi Sabat Shalom di setiap Jumat. Saya mengajarkan setiap perkataan dan pengajaran Yesus. Itu yang harus kita pegang. Kerajaan Allah, kata Yesus, ada di antara kamu. Bahkan orang Farisi yang tidak percaya Yesus, kata Yesus, kerajaan Allah ada di antara kamu. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga dalam doa Bapa kami. Kerajaan Allah ada di sekitarmu, kerajaan Allah di bumi, seperti di surga. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, lewat ayat-ayat yang saya paparkan ini, surga bicara tentang kehadiran Allah. Suatu keadaan yang kita rasakan dan bukan bicara soal tempat atau lokasi. Coba di cross check omongan saya ini. Bapak Ibu nanti habis dengar khotbah saya, ketemu sama orang Kristen lain. Tanya sama dia. Surga itu di mana? Surga itu apa? Surga itu bagaimana? Pasti yang dijawabnya, surga itu tempat. Surga itu lokasi. Surga itu kediaman Allah. Di mana? Ya nggak tahu, pokoknya jauh di sana. Surga itu apa? Surga itu tempat kekekalan dalam nanti, di masa depan. Jadi orang kalau mendeskripsikan surga, selalu konotasinya tempat dan lokasi. Ketika Yesus berkata kerajaan Allah ada di antaramu, itu bukan bicara mengenai tempat dan lokasi. Kerajaan Allah itu bicara mengenai kehadiran Allah, keadaan yang kita rasakan. Dalam Matius 6, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi surga itu bukan bicara tempat dan lokasi, tapi keadaan di mana kehendak Allah dinyatakan. Makanya Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di sekitarmu. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, ketika Yesus membangkitkan yang mati, ketika murid-muridnya mengabarkan kabar baik, itulah kehendak Allah. Dan ketika kehendak Allah disampaikan di antara kita, di sekitar kita, maka itulah surga. Jadi surga itu adalah keadaan ketika segala kehendak Allah itu terjadi. Minta maaf, saudara. Dan yang saya sampaikan ini meskipun bertentangan dengan ajaran gereja lain, ini bukan pengajaran baru. Ini bukan eksklusif. Ini bukan otentik milik saya, enggak. Ini ajaran lama. Cuma ajaran lama ini kenapa enggak kedengeran? Karena ajaran lama yang seperti ini yang saya sampaikan bahwa surga bukan tempat, bukan lokasi, tapi keadaan. Itu disingkirkan, tanda kutip. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran yang mainstream. Ajaran yang umum. Kalau kita mempelajari sejarah gereja, pokoknya ajaran-ajaran yang nyeleneh, yang tidak sesuai dengan ajaran yang dipahami gereja secara umum, disingkirkan. Zaman dulu bahkan orang yang mengajarkan itu dibunuh. Kalau saya hidup 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, di zaman Bapak Gereja, saya mengajarkan ini dengan lantang, saya dibunuh. Saya distempeli sesat, keluarga saya dianggap sesat semuanya, pengikut setan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Sekarang aja saya berani, lebih berani. Kenapa? Orang gak bisa macam-macam sama saya. Paling cuma bilang berkata, si Pasi itu sesat. Cuma sebatas itu aja. Gak bisa dia nyentuh nyawa saya. Kenapa? Nyawa saya sekarang ini dilindungi oleh negara.
Zaman dulu mah nggak ada orang kekuasaan itu gereja. Politik dan kekuasaan itu dikuasai gereja. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan yang beda dengan yang diajarkan gereja, dibunuh. Makanya ajaran yang seperti saya sampaikan sekarang ini, zaman dulu meskipun ada, tapi sangat-sangat tidak populer. Orang hanya mengajarkannya diam-diam. Karena tokoh-tokohnya banyak yang dianatema, dikutuk. Contohnya Bapak Ibu dengan cepat. Ada tokoh namanya Origen. 185-254. Dalam karyanya The Principes tentang prinsip-prinsip. Origen ini teolog ternama. Kalau kau belajar teologi, gak mungkin gak belajar teologinya si Origen ini. Origen berkata orang yang dalam dirinya Allah berkuasa, orang yang dalam dirinya Allah berkuasa dan memerintah adalah orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Sejak tahun abad kedua, pengajaran ini udah ada. Kata Origen, surga adalah keadaan di mana Allah menjadi raja dalam kehidupan manusia. Surga adalah keadaan di mana Allah menjadi raja dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai raja kita, itulah surga. Bukan tempat, bukan lokasi. Santo Agustinus hidup tahun 354 bersamaan dengan Konsili Nisea 365. Kurang lebih hidup sejaman. Dia mengatakan begini, Agustinus memandang kerajaan Allah atau surga sebagai kehidupan bersama Allah yang dimulai sekarang ketika manusia hidup dalam iman, kasih, dan ketaatan kepada kehendak-Nya. Ketika seorang hidup dalam keselarasan dengan kehendak Allah, ia mulai mengalami kedamaian surgawi di dunia ini. Kerajaan Allah, kata Agustinus, adalah kehadiran Allah dalam diri kita ketika kita hidup dalam kasih dan damai. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mempraktekkan hidup dalam kasih dan damai, maka itulah surga. Karena surga bicara mengenai kasih dan damai. Karena Allah yang ada di surga, yang kediamannya ada di surga, penuh kasih dan penuh dengan damai. Sumber shalom itu adalah Allah. Jadi kalau ada manusia hidup dalam kasih dan damai, maka manusia itu sebenarnya meskipun masih hidup di bumi, sudah hidup dalam surga. Surga bukan tempat dan lokasi, keadaan. Teolog yang lebih muda lagi, yang hidup di abad belasan, 1260, namanya Meister Eckhart. Dalam salah satu khotbahnya Eckhart berkata, jangan mencari Allah di luar dirimu. Wah, Allah ada dalam dirimu. Lebih dalam daripada dirimu sendiri, kata Eckhart begitu. Baginya kesadaran akan kehadiran Allah di dalam diri adalah langkah pertama untuk mengalami surga. Jadi kalau manusia tidak sadar akan kehadiran Allah dalam dirinya, maka dia tidak akan menemukan surga. Surga menurut Eckhart adalah keadaan jiwa yang bersatu dengan Allah. Ketika manusia meninggalkan keinginan duniawinya dan berserah sepenuhnya kepada Allah, ia telah memasuki surga. Itu katanya. Eckhart menegaskan bahwa surga adalah pengalaman batin, bukan hanya tempat fisik, bukan cuma lokasi. Kata Eckhart, surga bukanlah suatu tempat. Surga adalah keadaan di mana jiwa bersatu dengan Allah. Bahasa yang sering saya kutip, bahasanya si Syekh Siti Jenar, seorang sufi dari agama seberang yang dibunuh oleh Wali Songo, yang mengatakan bahwa manunggaling kawula Gusti, menyatu dengan Allah. Meskipun dia tokoh muslim, tapi ajaran dia persis sama dengan Yesus. Kau mencari Allah? Kau masih bertanya kepadaku, Thomas? Kau masih tanya jalan Allah? Allah itu di mana? Kau melihat aku, kau melihat Allah. Allah dalamku, aku dalam Allah. Aku dan Bapa, kata Yesus, adalah satu. Orang Kristen mestinya memahami ini. Kalau mau menjadi seperti Yesus kan berarti harus seperti itu juga. Dan rupanya ini sudah diajarkan oleh teolog di abad pertengahan namanya Meister Eckhart. Ada tokoh teolog yang lebih baru lagi, baru kemarin meninggal 2013. Dallas Willard. Dalam bukunya The Divine Conspiracy, ia menulis surga bukan hanya tempat di mana kita pergi setelah mati, tapi suatu dimensi yang dapat kita masuki saat ini melalui hidup yang dipenuhi oleh Allah. Jadi surga bukan tempat nanti kalau kita sudah mati dibawa dalam keabadian. Tapi surga juga bisa bicara mengenai hari ini. Ketika Bapak, Ibu, dan saya sudah masuk melalui hidup yang dipenuhi oleh Allah. Ia menggambarkan surga sebagai kehidupan yang baik. Yaitu hidup di mana manusia mengalami hubungan yang benar dengan Allah. Dan tentunya juga dengan sesama. Mempraktekkan apa yang diajarkan Yesus tentang hukum yang terutama. Kasih Allah dan kasihlah sesama manusia. Orang yang kata Dallas sudah melakukan dua hal tadi. Maka orang ini sudah hidup dalam kerajaan surga. Dalam The Divine Conspiracy bukunya ia berkata, surga adalah di mana
kehendak Allah dilakukan dengan perfect, dengan sempurna. Baik dalam hati, dalam pikiran, dan terutama tindakan. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu, ini 4 tokoh teolog yang bukunya, literasinya, narasinya bisa kita kulik, ada di internet. Ini tokoh nyata bukan fiktif, namanya saya jelaskan dengan jelas lengkap, hidup tahunnya juga lengkap, tinggal di copy paste masukin di Google mesin pencari Google, maka ketemu itu. Baik Origen, baik Agustinus, Eckhart, maupun Dallas Willard. Ini bukan tokoh khayalan saya nggak pernah ngadi-ngadi. Jadi teologi yang berkembang saat ini mengatakan bahwa tubuh manusia meskipun penting dan dihormati, itu kan ajaran gereja. Tubuh manusia itu adalah bait Allah, itu kata mereka. Tapi tidak dipahami sebagai surga. Tubuh manusia dipahami gereja cuma sebagai bait Allah. Seperti orang Yahudi mengatakan kediaman Allah ada di bait Allah. Kalau saya mengatakan, sesuai dengan apa yang saya imani, bahwa tubuh saya bukan sekedar bait Allah. Sebab kalau saya mengatakan tubuh saya bait Allah seperti orang Yahudi menganggap bait Allah adalah tempat kediaman Allah, maka ya hanya sebatas tempat. Tubuh saya bukan semata bait Allah, tapi saya pahami sebagai surga yang sejati itu. Tubuh manusia adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Allah tinggal dalam kehidupan orang percaya. Di manakah surga? Pengajaran saya tampaknya sederhana, tapi di cross check coba sama ajaran yang umum, yang mainstream. Nggak mengajarkan begitu. Buku-buku yang saya baca, buku-buku teologi yang saya baca, tidak ada yang mengajarkan seperti yang saya ajarkan. Namun demikian teologi saat ini meskipun berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan seterusnya dan seterusnya. Surga itu ada di sana tempat kediaman Allah. Surga itu tempat nanti kita dalam keabadian. Tapi meskipun mereka mengajarkan banyak hal seperti itu, gak ada teologi hari ini yang mengajarkan, bisa menjelaskan di manakah surga. Jadi surga itu bukan tempat. Kenapa? Pertanyaannya ini sederhana jawabnya. Allah itu roh. Masakan roh itu butuh tempat untuk tinggal, kan begitu. Masa roh itu butuh tempat khusus untuk tinggal? Namanya roh, gak butuh tempat Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mendengarkan pengajaran mainstream tentang surga, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mestinya Bapak Ibu bisa temukan. Tapi kita terbiasa jadi orang Kristen yang terima mentah-mentah. Gak berani mengkritisi, gak berani bertanya. Ketika gereja mengajarkan, kita percaya bahwa nanti kita semua akan bertemu di surga. Udah ya di surga. Gak pernah bertanya, Pak Pendeta surga di mana? Surga seperti apa? Dan gereja tidak pernah membuka peluang untuk bertanya. Maafkan saya ya. Kalau kau cerdas dikit. Gereja selama ini membodohi saudara. Membuat saudara terus jadi orang Kristen yang bodoh. Sehingga gereja merasa bahwa orang-orang itu kalau mau ketemu Tuhan harus lewat kami. Kamu butuh aku, butuh gereja, butuh pendeta. Padahal ajaran Yesus yang saya tahu, kita gak butuh apapun itu. Kalau kita masih anak-anak butuh orang tua untuk menyuapi kita. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita gak butuh siapa-siapa lagi. Kita bisa hidup mandiri. Orang Kristen tuh mestinya begitu. Jangan cuma ngandelin pengajarannya pendeta. Udah gitu gak diselidiki. Langsung ditelan mentah-mentah aja. Meskipun ayatnya ada, saya udah bilang. Ayat Alkitab tuh gak bisa kita baca literal begitu saja. Ada makna terdalam yang harus digali. Bapa ada di surga. Itu kata Alkitab. Kita adalah warga surga. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Itu kata doa Bapa kami. Filipi 3:20, karena kewargaan kita terdapat dalam surga. Lalu kalau demikian Bapak Ibu, ada ayat di Alkitab, Bapa ada di surga, kita adalah warga surga. Pertanyaannya, ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, bagaimana pemahamanmu? Ketika kita beriman bahwa kita, kewargaan kita adalah warga negara surga, bagaimana pemahaman kita? Kita sudah belajar bahwa Hasamayim atau Uranos itu artinya langit.
Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dan kata Uranos yang diterjemahkan surga oleh terjemahan LAI itu artinya langit. Kemudian kita percaya bahwa Bapa Allah ada di langit gitu. Filipi 3:20, kewargaan kita terdapat dalam surga. Surga di sini juga menggunakan kata Uranos, kata Yunani Uranos, yang secara literal harafiah artinya langit. Kemudian kita percaya bahwa kita warga langit begitu. Kalau gitu temannya Superman dong saudara. Temannya Thanos, Kapten Marvel, temannya Thor. Wah Bapak Ibu, sudah saya jelaskan pemahaman tentang manusia zaman dulu bahwa Allah, ilah, Allah ada di langit itu karena mitologi, mitos. Memang orang-orang zaman dulu tuh kan belum bisa menjelaskan langit itu apa. Mereka bingung matahari kenapa muncul siang, malam kok ada bulan, kok ada petir, ada kilat, ada halilintar, kok ada bintang jatuh. Mereka bingung, mereka gak bisa menjelaskan itu. Tapi kita hidup di 2025. Masa kita ketika lihat bintang jatuh, wah itu fenomena supranatural gitu. Enggak, itu hal yang biasa dalam kosmik. Masa kita yang hidup di 2025 masih mengikuti pemikiran jadul? Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jadi, di manakah surga itu? Perhatikan cara Yesus menjelaskan surga. Waduh ini menarik banget. Perhatikan. Surga bukan tempat, bukan lokasi. Surga adalah keadaan. Begini cara Yesus menjelaskan tentang surga. Matius 13, 31, 33. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Lanjut. Ayat 33-nya. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Diaduk dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Hal kerajaan surga bukan tempat, bukan lokasi, tapi peristiwa, tapi keadaan. Seumpama biji sesawi. Seumpama perempuan yang mengaduk tepung terigu. Lanjut lagi nih. Matius 13, 44. Semua pengajaran Yesus tentang hal kerajaan surga itu bukan bicara mengenai tempat dan lokasi, tapi keadaan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai-bagai jenis ikan. Lanjut lagi. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Lanjut lagi. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Soal talenta itu, Matius 25:14. Lanjut lagi, Matius 20 ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Di mana pekerja yang kerja pagi, siang, bahkan tinggal beberapa jam saja sebelum malam, itu dibayar sama 2 dinar. Ini pengajaran Yesus soal surga. Kita semua paham. Tapi kenapa kita nggak sampai pikiran kita bahwa surga itu bukan tempat. Surga bukan lokasi. Surga itu keadaan. Kerajaan surga yang diajarkan Yesus jelas surga yang bukan tempat atau lokasi. Tapi keadaan, situasi, kondisi. Apa? Ingat tadi yang saya sampaikan? Situasi, keadaan, kondisi ketika kehendak Allah dinyatakan. Jadi pemahaman bahwa surga itu suatu tempat di langit yang tak kasat mata nun jauh di sana. Menurut saya, kalau kau mau dengarkan saya, harus dievaluasi tafsir seperti itu. Harus ditafsir ulang. Kita harus merendahkan diri dengan apa yang kita tahu di 2025 ini, pemahaman umum. Nah kita mereposisi lagi makna kata Hasamayim, kata Uranos yang kita imani sebagai kediaman Allah itu. Apakah benar ada di langit? Surga itu sebenarnya apa sih? Loh kalau kita percaya Yesus berkali-kali mengatakan hal kerajaan surga. Surga itu seumpama, itu semuanya bicara mengenai situasi, kondisi. Kenapa kita masih kekeh mengatakan bahwa surga itu tempat, surga itu lokasi? Surga yang dibaca salah. Banyak orang Kristen memahami surga karena ayat-ayat ini. Dan ayat-ayat ini dibaca dengan salah.
Wahyu 4 ayat 2-3. Silakan uji pengajaran saya dengan Roh Kudus-Mu. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah ada sebuah tahta di surga. Dan tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud. Di sini dijelaskan bahwa di surga ada tahta, duduk seseorang. Dan itulah yang diajarkan gereja termasuk saya sebelum memahami ini. Bahwa di surga nanti itu adalah tempat di mana ada tahta Allah dan Allah duduk di sana. Padahal Bapak Ibu, jelas banget kalimat yang saya kasih huruf merah itu. Segera aku dikuasai oleh roh. Yohanes ketika melihat ini bukan melihat fakta. Dia dalam dimensi roh. Kalau Bapak Ibu sedang dalam dimensi roh, melihat sesuatu dalam dimensi roh, itu bukan fakta. Ketika Bapak Ibu misalnya melihat saya, terus di belakang saya ada matahari, Bapak Ibu gak bisa bilang begini sama saya, Pak Seno saya melihat matahari, benar-benar matahari. Itu dimensi roh. Yang berarti mataharinya harus ditafsirkan. Pak Seno saya melihat tadi Pak Seno dipeluk sama seorang malaikat. Itu juga harus ditafsirkan. Malaikat yang kayak gimana? Kebanyakan orang tuh senang tuh. Pendetanya bilang, wah saya melihat ada terang, ada bintang di atas kepalamu. Weh, bintang. Apa? Si pendeta ini kan sedang bicara dalam dimensi roh. Mestinya kau yang dikatakan pendeta itu ada bintang di atas kepalamu. Nanya, Pak Pendeta, maksudnya Pak Pendeta apa itu? Semua orang ada bintangnya nggak? Nggak ada. Kenapa cuma saya dong ada bintangnya? Maksudnya apa Pak Pendeta? Mesti bisa menjelaskan si pendeta ini. Jangan bilang begini pendetanya. Ya kamu tanya sendiri. Lah yang lihat bintang di kepala gue. Lu kok suruh gue nanya sih? Kadang-kadang orang Kristen sengklek juga sih. Saya menghormati yang namanya nabi Bapak Ibu. Aduh. Saya menghormati, menghargai orang yang punya karunia-karunia penglihatan seperti itu. Tapi ya jangan terbuai dengan orang-orang yang mengaku punya penglihatan gini. Kalau mereka memang tidak teruji, hidupnya tidak kita kenal. Diuji. Wahyu ini sedang dalam penglihatan roh. Jadi ketika si Yohanes melihat ada tahta di surga, ini bukan fakta. Ini penglihatan. Namanya juga dalam dimensi roh. Lanjut, Yesaya 6 ayat 1-2. Ya, perhatikan baik-baik nih. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya berkata begini, aku melihat Adonai, Tuhan, Elai menerjemahkan dengan Tuhan, duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap dan seterusnya dan seterusnya. Ditafsirkan, wah berarti benar. Surga itu ada tahta. Sama ini, Yohanes melihat ada tahta, Yesaya melihat ada tahta, hanya butuh 2 orang saksi, maka itu udah kebenaran. Tapi perhatikan baik-baik, meskipun Yesaya dan Yohanes sama-sama melihat ada tahta di surga, tapi dalam konteks ayatnya, ini bicara mengenai penglihatan. Dimensi roh, bukan fakta. Namanya juga penglihatan kok dibilang fakta. Berarti ketika kita baca Alkitab ini penglihatan, ini dimensi roh, kita yang harus merendahkan hati membacanya. Roh Kudus, Bapakku di surga. Maksudnya apa ini? Begitu dong. Lanjut lagi nih. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Bermimpilah Daniel mendapat penglihatan-penglihatan. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Titik-titik-titik artinya Bapak Ibu bisa baca ayat sebelumnya, setelahnya. Saya langsung baca ayat 9-10. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Sekali lagi, meskipun fakta Alkitab mengatakan Daniel melihat tahta-tahta dan duduk yang lanjut usianya. Tapi jelas banget Daniel 7 ayat 1 mengatakan bermimpilah Daniel dan melihat penglihatan itu. Artinya yang ditulis oleh Daniel bukan kesaksian nyata, bukan fakta, tapi penglihatan, tapi mimpi.
Marah nggak saudara kalau saya bilang ini mimpi? Ya jelas banget. Aduh Pak Pendeta, saya kemarin mimpi digaplok monyet. Apa artinya? Ya gue gak tahu loh. Cari primbon, digaplok monyet itu artinya apa? Mimpi. Kalau sampai parno, aduh artinya jangan-jangan negatif. Kalau kayak gitu sih, namanya mimpi bunga tidur. Makanya kalau mau mimpi indah itu ada ilmunya dalam ilmu psikologi. Coba Bapak Ibu beli toko buku lah. Bagaimana bermimpi dengan indah itu. Sebelum tidur jangan mikirin pekerjaan yang stres. Ben, jangan mikir, aduh gue gak dapat uang hari ini. Jangan gitu, lo kalau mikir begitu tidur lo dikejar setan. Mimpinya gitu pasti, gue yakin. Belajarlah bersyukur, tenangkan diri. Makasih Bapa buat hari ini, makasih Yesus buat berkat. Meskipun kecil, aku percaya berkat ini daripadamu. Aku bisa makan, minum, tidur. Semua kebutuhanku tercukupi lewat berkat ini. Aku percaya sungguh. Tenangkan diri dulu, minum teh hangat. Ya, habis udah tenang semuanya, udah rileks, tidur. Wah, gue yakin mimpi lo dipeluk malaikat. Mimpi lo dibawa langit ke surga langit ke-7. Jadi semua ini penglihatan Bapak Ibu, bukan fakta. Surga yang sesungguhnya. Perhatikan ini. Yeskiel 37:27. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah surga yang sesungguhnya. Kediamanku, surga ada pada mereka. Siapa mereka? Ya orang Israel dalam konteks Yeskiel ini. 2 Tawarik 15 ayat 2. Yahweh berserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan dia dan seterusnya. Jadi dalam perjanjian lama Yeskiel maupun Tawarik mengatakan bahwa surga, kediaman Allah ada di antara orang-orang di mana orang-orang itu mencari Yahweh. Artinya apa? Hidup sesuai dengan kehendak Yahweh. Apa yang saya omongin dari awal, ayatnya beda. Kan selaras kan? Surga bukan tempat. Tapi situasi keadaan di mana saudara hidup dalam kehendak Allah. Di mana saudara hidupnya mencari Allah, tinggalkan duniawi. Maka surga kau dapatkan di situ. Ayat berikutnya. Apa hubungannya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Inilah fakta Alkitab tentang kediaman Allah. Kata 2 Korintus mengkonfirmasi 2 ayat perjanjian lama yang saya sebutkan sebelumnya. Bahwa Allah akan tinggal bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Gak ada pertentangan antara PL dan PB. Surga atau kediaman Bapa yang sesungguhnya ada bersama kita. Tinggal bersama kita. Makanya di tempat-tempat lain ayatnya sudah saya singkapkan di seri kedua, seri pertama. Surga itu begitu dekatnya dengan kita. Inilah surga yang sejati kalau kamu dengarkan saya. Perhatikan ya ayat ini. Ayat ini membuat saya berubah ketika saya masih goyang. Surga itu benar gak sih yang dikatakan gereja atau yang saya baru dapatkan? Saya ketemu ayat ini. Ayat ini saya dapatkan ketika bergumul sungguh. Tuhan, aku masih belum yakin. Kasih satu aku ayat yang mengkonfirmasi semua yang kau ajarkan kepadaku. Muncul ayat ini. Di dalam dia, konteksnya Yesus kalau kita baca ayat 20-nya. Di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Adonai, di dalam Kurios, di dalam Tuhan. Terjemahan Elai, di dalam Tuhan. Di dalam Yesus, di dalam dia. Kamu yang turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Perhatikan baik-baik. Yang warna merah itu. Di dalam Yesus, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman. Bahasa Yunaninya katai keterion. Katoi keterion itu bahasa Inggrisnya menurut Kamus Strong adalah dwelling place. Habitation. Secara harfiah diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia tempat tinggal. Apa kata Efesus? Yesus sedang membangun kamu menjadi tempat tinggalnya Allah. Rema yang saya dapatkan. Yesus sedang membangun kamu menjadi surga. Ini ayat yang gak sederhana Bapak Ibu.
Padanan bahasa Ibrani yang sering dikaitkan dengan konsep tempat tinggal adalah miskan, yang mengacu pada tabernakel atau tempat kediaman Allah di antara bangsa Israel. Dalam perjanjian baru, kata katoi keterion tadi sering digunakan secara metaforis untuk menggambarkan tempat tinggal rohani, khususnya yang mengacu pada kehadiran Allah di antara umatnya. Ini menekankan konsep tempat tinggal permanen, tempat tinggal menetap, bukan tempat tinggal sementara atau sementara. Jadi kata Efesus tadi, Yesus membangun kamu menjadi tempat tinggal. Bahasa yang digunakan itu katoi keterion, yang sejajar dengan bahasa Ibrani meskan, yang bicara mengenai tempat tinggal paten, permanen. Waduh Bapak Ibu, ketika saya dapat ini saya merinding loh. Yesus berarti sedang bangun aku menjadi surga, kediaman Allah yang permanen. Wah, ini merubah paradigma tentang surga Bapak Ibu. Bagi umat Kristen mula-mula Bapak Ibu, gagasan bahwa Allah berdiam di antara umatnya merupakan kebenaran teologis yang mendalam. Mereka meyakini ini penggenapan janji-janji perjanjian lama dan hubungan yang erat antara Allah dan gerejanya. Bait suci di Yerusalem sering secara historis dipandang sebagai tempat tinggal Allah, namun dalam perjanjian baru konsep ini dipertajam menjadi orang percaya sebagai kediaman Allah, bait Allah. Tempat kediaman Allah itu surga. Sepakat ya? Dan surga itu dalam kita. Dan Yesus dalam Efesus 2 ayat 21-22 tadi mengatakan bahwa dia sedang membangun kita menjadi kediaman Allah. Jadi ketika Bapak Ibu tadi bersama dengan Bu Baby di awal berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga. Apa artinya? Kalau Bapak Ibu memahami bahwa Yesus sedang membangun kita menjadi surga, kediaman Allah, dan kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga. Otak kita tidak membawa iman kita bicara surga yang jauh di sana. Kok gak ada yang wow gitu sih? Gak terkejut ya? Wah, saya mah terkejut banget ketika dapat ini. Berarti ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita sedang berdoa bahwa Bapa yang kita imani itu berada dalam diri kita. Dalam kediamannya yang permanen. Yang sedang dibangun oleh Yesus dalam diri kita. Makanya kalau sudah memahami ini, surga inilah yang sedang disiapkan oleh Yesus Bapak Ibu untuk kita. Ini ayat ini kan sering nih ya. Coba ini rema baru nih. Saya yakin kalau dibilang saya dapat yang lain gak dapat sombong banget. Tapi saya gak pernah dengar ini. Perhatikan, ini ayat yang sering kita baca. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus berkata, in my father house are many mansions. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Betul ya? Aku pergi ke sana, menyiapkan tempat bagimu. Kalau tempatmu sudah siap, aku akan menjemputmu. Agar di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kan pemahaman kebanyakan orang. Dari apa yang sudah saya dapatkan dari Efesus tadi, apa penafsiran saya tentang ayat ini? Kekasih Tuhan. Ketika Yesus terakhir kalinya berjalan dengan murid-muridnya, dibawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dari sana kemudian Yesus naik ke surga. Itu dalam fragmen-fragmen digambarkan murid-murid melihat ke atas. Yesus ditutupi awan dan hilang dari pandangan mereka. So itulah yang dipahami gereja, surga ada di langit. Ketika sekarang saya membaca fakta bahwa Yesus naik ke surga, saya punya makna yang lebih berbeda dari yang biasa. Ketika Yesus naik ke surga, ia sebenarnya sedang masuk ke dalam hati dan hidup dalam setiap muridnya. Jadi ketika Yesus naik ke surga itu bukan ke langit. Ada makna dalam. Ketika Injil mengatakan demikian, ada makna dalam bahwa ketika Yesus naik ke surga, dan kita sudah pahami tadi surga adalah diri kita, Yesus sedang mau masuk dalam diri kita. Makanya ada ayat dia mengetuk pintu hatimu,
mengetuk pintu hidupmu agar kau membuka pintumu untuk dia masuk dalam hidup kita. Kalau dia masuk dalam hidup kita, Yohanes 14 tadi tergenapi. Ia akan memproses diri kita. Ia membangun diri kita menjadi tempat kediaman Bapa. Menyiapkan tempat bagi kita di surga itu adalah kita jadi paham bahwa Bapa ada dalam diri kita. Itulah yang sedang dikerjakan Yesus hari ini. Sedang memproses banyak orang Kristen yang mau membuka hatinya, mau menerima Yesus masuk ke dalam dirimu. Karena Efesus tadi mengatakan Yesus sedang membangun kediaman Allah yang permanen dalam dirimu. Tapi dia tidak akan bisa melakukan itu kalau kau tidak membuka pintu hatimu. Maka dia terus mengetuk pintu. Ketika kau buka, dia masuk dan memproses dirimu sehingga menjadi kediaman Allah. Dan kalau semua proses tadi sudah siap, maka kita akan berada bersama dengan Yesus. Menjadi sepertimu Yesus yang sudah disempurnakan selalu. Ketika Bapak Ibu sudah diproses Yesus, di mana Yesus masuk ke dalam hidupmu dan membangun kediaman Allah dalam dirimu, maka kau sama dengan Yesus. Sama-sama memahami kebenaran yang sejati. Bahwa aku, kata Yesus, dan Bapa adalah satu, manunggaling kawulu Gusti. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, maka Yesus memang membantu kita. Menolong kita. Bisa sampai berjumpa dengan Bapa. Karena sebenarnya Bapa gak jauh. Bapa ada dalam diri kita, cuma kita selama ini dibutakan. Dibodohi oleh orang-orang, maafkan saya, yang mengatakan pakai ayat-ayat Alkitab bahwa surga itu jauh. Kamu gak bisa ke sana kalau kamu tidak butuh aku, kalau kamu tidak datang kepadaku. Aku adalah imam, aku adalah hamba Tuhan yang punya hubungan baik dengan Allah. Kalau kau butuh sesuatu, ayo, sampaikan ke aku mendoakan, aku bersyafaat bagi kamu. Membuat akhirnya jemaat merasa mereka dengan Tuhan semakin jauh. Butuh perantara, butuh pendeta, butuh gereja. Saya mau mendobrak semua itu. Mimpi saya kalau kau sudah ikuti program setiap pagi berkat bersama pasti apa? Sudah saya ungkapkan. One day saya berharap gak ada lagi profesi pendeta. One day saya berharap gak ada lagi tuh organisasi gereja, gedung. Kita bisa beribadah kepada Allah dalam roh di mana saja, di kafe bisa, di pasar bisa, ngobrol naik sambil olahraga bisa. Karena setiap manusia sudah mendalami Alkitab, punya pemahaman penting untuk merenungkan firman Allah. Itulah kerinduan saya, Bapak Ibu. Maka semua ini saya bagikan kepada saudara. Supaya saudara tidak lagi dibayangi pengajaran bahwa kita butuh pengurapan pendeta tertentu untuk bisa merdeka. Butuh didoakan hamba-hamba Tuhan tertentu agar bisa keluar dari masalah kita. Kita dibuat tergantung penuh sama orang. Meskipun orang itu dipahami banyak orang sebagai pendeta hamba Tuhan, Bapak Ibu ingat gak Matius 7? Ada orang yang hebat luar biasa seolah-olah melayani Bapak. Tapi di akhir zaman nanti, dia akan berkata kepada sang raja itu, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah mendoakan orang dan mujizat terjadi? Tapi apa kata sang raja? Nyahlah dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Wah, saya paham ayat ini. Sejak awal ada 2 ayat yang saya jadikan pegangan saya. Pertama ayat panggilan saya. Bukan kamu yang memanggil aku, tapi akulah yang memanggil kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Itu panggilan Tuhan buat saya. Yang membuat saya meninggalkan semua yang saya miliki, yang saya punyai di masa muda saya. Dan setelah saya merespon, saya diingatkan Matius 7 itu. Jangan sampai lo dipuja-puji banyak orang, dikagumi, ngajar hebat, kuasa mujizat dahsyat, diundang sana sini, tapi nanti kau tertolak oleh surga. Maka sejak saat itu saya cuma berjanji sama Bapa.
Gue hanya ngajarin apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab berkata ya, ya, meskipun nyawa taruhannya. Kalau Alkitab berkata tidak, maka tidak, meskipun ditawari banyak hal. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Di manakah surga? Ketika Bapak Ibu bertanya sama saya, Pase, di manakah surga menurut Pase? Maka jawab saya, aku akan menjawab bahwa tubuh dan hidupku ini adalah surga. Tubuh dan hidupku ini adalah kediaman Allah. Ketika aku percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidupku bergantung pada keselamatan yang Yesus berikan, maka aku sedang sebenarnya mengizinkan Yesus membangun kediaman Allah. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 4, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku menyiapkan tempat bagimu. Itu bukan berarti Yesus lagi ada di langit sana, nyiapin rumah, bukan. Ketika dia naik ke surga itu bukan berarti dia naik ke langit, enggak. Makanya dia berkata, lebih baik aku pergi daripada aku di sini. Sebab kalau aku terus di sini, Roh Kudus tidak akan dicurahkan padamu. Roh Kudus itu bicara mengenai Roh Allah yang memberikan hikmat rema. Maka saya memahami sekarang ini. Ketika Yesus naik ke atas, ke surga, itu sebenarnya bukan naik ke langit. Tapi bicara mengenai Yesus mau masuk ke dalam hidup kita. Bersama Roh Kudusnya Allah. Dia terus mengetuk pintu kita. Pintu hati saya, Sen, buka Sen. Dari kecil saya Kristen, oe-oe saya Kristen. Keraskan hati. Ketika kenal perempuan, pokoknya perempuan cantik. Beda iman, bodo amat lah. Yang penting perempuan cantik, kenakalan masa muda, entar tua aja bertobatnya. Dia terus ketuk pintu saya. Saya bahkan udah ngucapin 2 kalimat syahadat, cuma bukan di umum aja. Dia tetap tidak tinggalin saya, dia terus ketuk pintu. Sen, masih ada kesempatan Sen. Kau masih hidup Sen. Sampai ketika saya depresi, stres, dia terus ketuk pintu saya. Sen, udah buka belum? Udah mau buka belum? Udah gak ada harapan lagi. Perempuan yang saya suka tinggalin saya. Dunia tiba-tiba runtuh. Masa depan kira-kira suram. Gak ada pilihan. Oke Yesus, angkat tangan. Dan dia masuk. Dia mulai membangun kediaman Allah dalam tubuh dan hidup saya. Dan puji Tuhannya saya respon. Saya tidak lagi hidup dosa. Saya gak pernah mau ngomongin orang lain. Saya gak pernah peduli dengan orang lain, pendeta lain yang pelayanannya hebat. Saya gak pernah ngiri lagi. Ya kalau memang jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada saya, domba-dombanya cuma segelintir, ya sudahlah, bersyukur aja dalam segala hal. Saya hidup bukan dari saudara. Minta maaf ya. Jadi kalau ada orang di sini punya merasa kekuasaan besar, uang besar, terus bisa ngatur-ngatur saya, nggak bisa. Saya ngomong aja ya di atas ya tidak, di atas tidak. Dulu ada orang yang kasih persepuluhan besar di gereja kita. Dia ketemu sama saya, Pak Seno saya kayaknya mau keluar deh. Karena Pak Seno ngajarin hal-hal yang nggak bisa relevan dalam kehidupan saya. Jadi, tapi saya masih pertimbangkan, tapi kalau Pak Seno kira-kira mau berubah ya, mau ngajar hal-hal yang lebih relevan, yang up to date, saya mungkin akan pertimbangkan, Pak. Saya cuma bilang, Pak, saya diminta Tuhan untuk ngajar itu. Dulu saya lagi topiknya akhir zaman dulu. Dulu jauh, masih di Ruku, belum di sini. Oh ya sudah Pak. Padahal orang itu baru mengundang saya beberapa bulan sebelumnya untuk ngurapi kantornya. Dalam kesaksian sebulan sebelumnya dia bilang gimana dia bisa kenal Tuhan lewat khotbah saya. Tapi sebulan berikutnya dia memaksa saya untuk mulai khotbah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu berhadapan dengan pemerintah Pak, dengan suap dan lain sebagainya. Kalau Pak Seno khotbah akhir zaman, gak relevan buat saya. Saya cuma bilang, iya Pak, kalau Bapak memang tidak lagi sejalan dengan saya gak apa-apa. Nanti kalau memutuskan untuk tinggalkan The Way, bilang ya Pak, saya mendoakan. Maafkan saya ya, akhirnya tinggalkan. Income gereja goyang. Tapi bagi saya hidup untuk menyenangkan Allah. Soal ini boleh tanya istri saya deh. Dia yang paling tahu sikap saya, sifat saya soal hal ini.
saya mengajar sama saudara hari ini. Surga itu di mana? 3 seri. Di minggu pertama Januari, minggu kedua Januari, minggu ketiga Januari. Tolong dibuka hatimu. Jangan cepat percaya sama saya, jangan anggap saya orang bodoh. Tapi jangan juga langsung bantah. Coba kau buka lagi khotbah saya, dengerin lagi, buka ayat-ayatnya, dalami lagi sendiri bersama Roh Kudus. Saya percaya kalau kau benar-benar mau belajar kebenaran, Roh Kudus yang dalam saya pasti akan bicara juga dengan dirimu. Sebab Yesus kita sama-sama ingin masing-masing kita dibangunnya menjadi surga kediaman Allah. Tundukkan kepala. Kita doa. Bapa yang baik, terima kasih. Di hari Minggu ketiga ini kami sudah selesaikan materi tentang surga. Di manakah itu? Minggu pertama Januari, tema khotbahnya adalah